muncul ya. Oke, di mata kuliah ini adalah perancangan sistem akuntansi, aplikasi dan Android, ya. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya kemarin itu sudah ngajar di ASAT kelas A1A sama A3 kalau tidak salah. Dua kelas itu. Nama saya Istian Krialwan Valuti, itu ya. Saya alumni sini juga, S1 Umsida. Waktu di kampus 2, ekonomi dulu kan di kampus 2 terus pindah di sini. Kita dulu satu gedung di situ. Perihal pertanyaan, perihal tanya jawab dan sebagainya di bisa itu juga nomor WA. Nanti ketua kelas suruh buat grup sendiri ya. Nanti saya share enrollnya, terus saya share materinya dan sebagainya. Oke, terlepas lagi kita nanti lihat kondisi juga ya. Barangkali saya nanti ada tugas luar kota dan sebagainya. Nanti kita daring atau hybrid atau teman langsung. Ataupun nanti full untuk ketemuan hari ini daring dan sebagainya kan gitu. Biar saya nanti akan konfirmasi satu hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan kuliah. Jadi hari Jumat atau hari Sabtu sudah saya share. Oh saya besok tidak bisa daring atau langsung di e-learning dan sebagainya. Biar nanti kalian tidak wis merene terus tidak ketemu dan tidak tatap muka. Oke, ini ya bahwasanya mata kuliah perancangan sistem akuntansi aplikasi web dan Android itu merupakan pengembangan dari mata kuliah yang kemarin, sistem informasi akademik dan juga aplikasi sistem analisis sistem dan database. Nah, tapi di sini pada deskripsi mata kuliahnya perancangan ini kalian cuma diajarkan cara memadu-madankan atau cara untuk membuat sistem informasi yang sesuai dengan seharusnya kan gitu. Mulai dari toolnya apa saja, kemarin kan diajarkan diagram frame, database-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, dari situ kampus ini tujuannya kalian itu bisa, selain kalian itu bisa menghitung akuntansi, kalian itu bisa membuat sistem. Karena siapa tahu di dalam dunia kerja itu kalian itu ada di tim yang sama dengan programmer. Contoh perusahaan A, kalian di perusahaan misalkan pengen mengembangkan sistem tentang akuntansi atau tentang keuangan atau tentang jual beli, otomatis sih ada satu tim, ada programmer, ada analis akuntansi dan sebagainya. Nah, si programmer ini kan butuh input feedback. Aku ini membuat sistem tapi tidak tahu tentang akuntansi kan gitu. Lah, manggilnya dari kalian. Kalian dipanggil, oh ini sistem akuntansi, dapat kreditnya di sini. Pendapat kalau aplikasi ini otomatis akunnya 1 2 3 4 gitu. Ini cuma ini dan sebagainya. Nah, dari situ kalian itu disuruh memahami juga, tapi tidak full untuk membuat sistemnya loh ya, karena membuat sistemnya itu di ranah yang berbeda. Nah, dari situ mahasiswa diharapkan untuk bisa mengetahui teori tentang SDLC, nanti ya di slide selanjutnya tak jelaskan. Terus mengidentifikasi permasalahan sistem itu seperti apa. Terus mengetahui dan memahami dan menganalisis sistem dan kebutuhan fungsional sistem menggunakan tahapan waterfall. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat secara berkelompok. Nanti di tugas akhir UAS kita, selain mengerjakan UAS, kita nanti ada proyek. Nanti tugasnya saya beritahu setelah UTS. Nah, struktur penilaiannya ini sekarang berbeda. Kenapa?
tugasnya 35%, UTS 30%, dan UAS-nya 35%. Kenapa seperti itu? Karena secara pribadi saya itu menganggap bahwa kegiatan hybrid learning dan daring itu kurang bisa untuk mengabsenkan mahasiswa. Salah satu cara untuk bisa salah satunya adalah caranya tugas. Kita enggak tahu, kayak aku gini kan dosen baru, enggak tahu ini sing nomone Bayu Sopo dan sebagainya, enggak apa-apa. Semua sing cewek-cewek ini kan otomatis kalau misalkan pakai seragam sama kan enggak kelihatan, oh ini ternyata sama. Nah, yang bisa mengabsen itu ketika tugas. Saya otomatis saya sendiri mengambil acuan tugas. Pokoknya saya misalnya tugas, yaitu sing absen. Absen semua itu tak anggap masuk loh ya. Semuanya tak anggap masuk. Misalkan sekarang ini ada 20, ternyata yang enggak masuk 3, itu tak anggap masuk semua. Terus tak anggap masuk semua. Tapi kalau tugas itu adalah penilaian sendiri-sendiri kan gitu. Saya enggak tahu kemampuannya mereka. Siapa tahu yang di daring pun yang lebih pintar dari yang di sini atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, tugas itu nanti menjadi suatu acuan saya ketika penilaian selain untuk UTS dan UAS. Nah, gitu. Nah, untuk media pembelajarannya ada di e-learning, PPT, YouTube, Zoom dan sebagainya. Nanti saya share semuanya linknya. Oh, di sini pelajari ini dan sebagainya. Itu ya. Nah, sebelum masuk ke pengenalan awal, ada pertanyaan enggak dari kalian semua? Mungkin yang ada di daring ada pertanyaan enggak? Ada? Sebelum masuk ke yang lainnya, kontrak kerja yang lain, kontrak kerja, kontrak perkuliahan yang lainnya, enggak ada? Oke. Ini mata kuliah baru, jadi hampir sama seperti yang kemarin, cuma dia lebih ke arah bagaimana kalian merancang dan mendesain, gitu aja. Basicnya adalah sistem itu adalah suatu kesatuan terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem komputer, sistem akuntansi, sembarang sih, pokoknya ada depan-depannya sistem itu pasti ada 2 komponen yang berbeda, itu jadikan satu untuk jadi tujuan yang sama. Kan gitu. Tujuannya kepengen menjadikan lebih tertata, lebih teratur, sistem absensi dan sebagainya. Di sini sudah ada yang kerja, sudah kan? Di tempat kerjanya ada absensinya kan? Atau sistem lainnya, minimal ada absensi. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, yang saya tekankan adalah sistem itu ada life cycle-nya, ada alurnya, gitu ya. Namanya sistem development life cycle, gitu ya. Di mana sistem development life cycle ini punya 5 tahapan, yaitu analisis kebutuhannya dulu apa, yang kedua adalah perancangan, terus yang ketiga adalah mengimplementasikannya, membuatnya seperti apa, kemudian pengujian, yang terakhir itu adalah perubahan dan pemeliharaan. Jadi yang pertama perancangan, menganalisis kebutuhan. Ketika kita membuat sistem, kita dulu analis kebutuhannya apa, alurnya seperti apa, berapa orang nanti yang mengakses dan sebagainya, kita analisis. Nah, di mata kuliah ini kalau kemarin kita menganalisa, tapi sekarang kebalik. Kita ini nanti akan belajar membradel suatu aplikasi sistem. Contoh, ada aplikasi sistem akuntansi, kita bradel di situ. Ada sistem, kita bradel di situ, ada tampilannya, kita coba cek tampilannya, kita coba cek database-nya, terus kita cek alurnya bagaimana, terus tabel-tabelnya, terus gambar dari alurnya, kita nanti bradel. Nah,
Di tahapan pertama ini analisis kebutuhan, kita cek dulu kebutuhannya seperti apa kan gitu. Kalau di tabel situ di perancangan itu atau menganalisisnya caranya ada banyak, interview, dokumentasi, konsultasi, tanya ke yang lainnya dan sebagainya. Kemudian survei, interview kan juga biar kita tahu masalahnya ini di mana sih sebetulnya kan gitu. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ini seharusnya seperti itu, kan seperti ini. Nah, kalau dianalisis sama didesain baru kita buat workflow-nya, use case diagramnya, UI UX-nya, template-nya, baru diimplementasi kita buat yang namanya codingnya, CSS-nya. Kan ini aplikasi web ya, karena ini sudah tahapan yang berbeda, berarti yang implementasi ini di tim yang berbeda. Tapi kita diajak untuk ikut di tahapan analisis dan perancangan, desain dan testingnya. Kita coba cek di situ. Nah, dari situ kita kan tahu seperti apa sih yang akan kita buat, yang itu sistem itu. Terus mengapa sistem ini dibuat? Ayo, sistem itu dibuat untuk apa sih? Mana-mana enggak ada apa, kita disuruh buat sistem terus enggak ada tujuannya. Itu kan menjadi hal yang enggak bagus gitu. Nah, di analisis kebutuhan ini kita bisa cek juga kebutuhannya seperti apa. Kalau aku kepenginnya sistem itu ada form loginnya, ada form inputnya, ada tabel view-nya, ada pelaporannya, terus ada logout-nya kan gitu. Kalau kita mengambil sistem teller di bank kan gitu, ada loginnya. Nanti kalau dia tidak ada akses atau tidak ada aktivitas di transaksinya, nanti bisa nutup sendiri dan sebagainya. Nah, ini tugasnya perancangan gitu. Ini tugasnya kalian nanti. Gimana caranya dari situ nanti bisa menjelaskan, oh aku butuh sistem yang ada loginnya, terus dijelaskan admin dan staff dapat masuk ke dalam sistem sesuai hak akses masing-masing. Nanti kalian jabarkan. Ada form inputnya bagaimana, maksudnya seperti apa, admin dapat menginputkan data masuk secara serta transaksinya. Di tabel view-nya admin dapat melihat tabel dari data yang telah diinputkan, menurut staff dapat melihat beberapa tabel sesuai hak akses dan sebagainya. Oke. Untuk pelaporannya standar, kalau akuntansi ya jurnal umum, buku besar, neraca, saldo, jurnal, itu kan standar kan di dunia akuntansi ketika di Excel dan sebagainya. Terus ada logoutnya, admin dan staff dapat keluar dari sistem, itu sudah standar. Kalau ada login juga ada logoutnya. Nah, itu yang nanti kita pelajari di semester ini sampai terakhir gitu ya. Nah, dari situ kita kan bisa tahu, ini kan tabel-tabel apa yang kita kepingin ada. Terus kemudian nanti alurnya seperti apa kita buat. Jadi kita pertama tadi buat yang namanya parameter dari sistemnya atau aplikasinya. Terus yang kedua kita harus membuat tentang alurnya. Alur yang paling gampang itu adalah alurnya vaksin. Itu kan kalau misalkan dibuat suatu sistem, vaksin itu sudah bisa termasuk sistem. Karena ada beberapa objek yang dijadikan satu mendapat tujuan. Pertama, sudah vaksin semua kan? Iya kan? Langkah pertama vaksin itu apa sih? Penginputan data. Kan gitu kan, data awal diinput di aplikasi yang namanya Peduli Lindungi kan gitu. Setelah dicek, pada langkah pertama dicek, ini ibaratnya workflow-nya vaksin ya. Peduli Lindungi, setelah itu ke meja yang namanya meja screening.
tensi, terus ditanyai sudah ada keluhan apa, ada riwayat apa dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu ke meja yang selanjutnya, meja ketiga baru disuntikkan vaksinnya. Nah, kalau di screening itu tidak lolos, berarti dia disuruh untuk atau gagal vaksin, gitu ya, disuruh untuk ditunda nanti minggu depan atau minggu selanjutnya disuruh vaksin lagi. Setelah vaksin lagi sudah, kemudian ke meja yang selanjutnya, meja keempat adalah meja cetak vaksin atau dimasukkan ke dalam sistem di sertifikat. Nah, sama seperti kita nanti. Nah, kalian nanti akan menganalisis itu semua, kan gitu. Kemudian tahapan yang ke selanjutnya itu perancangan sistemnya. Jadi hampir sama seperti analisis. Kalau analisis itu adalah gambaran tentang umumnya, hanya wawancara atau kebutuhannya apa, terus untuk siswanya berapa, mahasiswanya berapa, dan sebagainya. Nah, baru di perancangan sistem, kalau menurut Burja and Grudnitsky, ini adalah perancangan sistem itu adalah penggambaran dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan utuh, yaitu sistem informasi. Jadi dari yang kita wawancara, kita gambarkan ke bentuk presentasi dalam bentuk gambar. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hak asas untuk kepala cabang. Kepala cabang itu nanti atau staf keuangan nanti bisa mengakses jurnal, buku besar, neraca dan sebagainya. Baru nanti hak akses untuk teller hanya untuk transaksi saja dan sebagainya. Nah, di situ. Lah baru di perancangan sistem ini baru nanti gambarannya gitu. Presentasinya. Jadi dari yang kita tanya-tanya tadi kita gambarkan. Oh, gini. Hampir sama seperti flowchartnya seperti apa, kan gitu. Sama kan di mata kuliah kemarin kan sudah diajari cara untuk flowchart dan para sistem itu nanti dilaporkan, dipilih dan sebagainya. Nanti kalau tidak dipilih statusnya bagaimana. Oke, dan kemudian baru nanti kita gambarkan wireframe-nya. Jadi wireframe itu gambaran aplikasi yang ingin kita buat nanti seperti apa, tombolnya, kemudian nanti periodenya seperti apa, ada tampilannya seperti apa. Nah, itu nanti kita gambarkan di media wireframe. Lah wireframe ini toolsnya banyak. Terus aku ndak usah pakai aplikasi banyak Pak, ndak apa-apa. Di Microsoft Word itu sudah cukup. Cuma tidak selengkap dengan aplikasi yang sudah yang khusus untuk itu. Misalkan Microsoft Visio kan memang untuk mendesain itu tadi kan. Di situ sudah ada toolsnya banyak. Nah, selain kita merancang itu tadi wireframe-nya, terus tampilan, dan kita juga nanti akan dibantu untuk bagaimana link ERD-nya, database-nya. Ini alurnya ke sini, biar nanti kita tahu setidaknya tim kita itu sesuai dengan database yang ditentukan. Bahwasanya untuk kepala akun 6 biaya itu biasanya di mana, di debit atau di kredit. Kok ketika dibuat loh, kok ternyata di debit, ternyata di kredit dan sebagainya. Biar kita tahu, biar nanti tujuannya hasil kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, biar tidak terjadi miss di situ. Nah, di tahapan yang ketiga ini baru pembuatan sistemnya. Di pembuatan sistem ini nanti kan pada orang yang berbeda, tapi tetap kita harus pantau bahwa setidaknya sistem yang kita buat di langkah pertama dan langkah kedua itu sesuai dengan gambar yang kita buat di awal. Kalau
langkah di awal itu kita ada loginnya, ya kita pastikan ada loginnya, Anda harus masuk ke sistem dulu dan sebagainya, kan gitu. Nah, begitupun juga nanti kalau sudah masuk ada loginnya, berarti masuk ke sistemnya. Menu-menunya seperti apa sudah kita buat dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk pembuatan dicek lagi, terus yang langkah terakhir itu adalah pengujian. Langkah keempat dan langkah kelima adalah pengujian dari sistem itu, bahwa sistem itu setelah diuji coba, ditrialkan ke beberapa tempat, sukses enggak, ada bugnya enggak. Kalau ini aplikasi web berarti ya dicoba di browser Safari, Chrome, Firefox dan sebagainya. Kemudian kalau Android dicek di beberapa aplikasi Android sing paling rendah bisa ndak, kalau paling tinggi bisa ndak. Nah, selanjutnya yang di aplikasi terakhir ini adalah pemeliharaan sistem otomatis. Ketika kita buat sistem itu kan nggak mungkin ditinggal, harus ada tim yang untuk bertugas untuk memelihara. Jadi sebagai apa ya, kalau di kita kan ada tim untuk menyelesaikan ketika ada masalah kan gitu. Di sistem di Umsida kan pasti kan ada kendala kan, contohnya saya di semester kemarin itu waktu di absensi itu ada, di e-learning itu ada namanya, tapi di kelas A1 dan di kelas A3 kan gitu. Berarti kan dia double di e-learning. Nah, semacam itu nanti kan perlu ada tim khusus untuk memperbaikinya. Nah, dari situ dari 5 tahapan itu dari 5 tahapan ini bisa kita simpulkan bahwasanya sistem itu ada 5 tahapan itu. Tidak bisa langsung dibuat, gitu ya. Tidak bisa langsung di play untuk cepet 1 bulan jadi, 2 minggu jadi, tidak bisa. Karena ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dan harus kita harus kita kerjakan juga, dan harus kita gabung dengan tim yang lainnya kan gitu. Orang-orang yang lainnya yang terkait dengan sistem kita. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan sebetulnya kalau di sistem itu, kalau dalam pengembangan sistem itu ada yang namanya sistem itu yang sudah jadi. Memang sudah di seperti buku kas, di Android kan ada buku kas, ada pengajian dan sebagainya. Memang sudah ready, tinggal ada pakai, itu juga ada. Ada yang kepengen sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga ada. Nah, dari situ kita akan tahu ya bahwasanya sistem ini seperti ini gitu. Ini tak lihatkan sistem akuntansi yang akan kita nanti akan kita bredel. Dicasta ini kan saja oleh kota.
Sambil nunggu, adakah pertanyaan dari teman-teman semuanya untuk sistem ini, apa mata kuliah ini? Oke, jadi ini ya, ini aplikasi akuntansi punyanya PWM Jawa Timur. Ya, dimana setiap instansi itu yang namanya pelaporan akuntansi kan wajib punya. Jadi kalian itu saya rasa di track yang betul untuk, maksudnya saya begini, jaminan untuk dapat kerja itu ada gitu, sesuai dengan apa yang jurusan kalian akuntansi gitu. Kalau di sekolahan itu ya akuntansi sudah di bendahara, di perusahaan juga ada dan sebagainya. Di yang lain nanti. Nah, tapi di akuntansi sekarang itu menjadi suatu hybrid, hype yang baru. Kenapa? Karena di zaman 5.0 ini semua pembayaran itu kan cashless kabeh, semua kok cashless. Moneyless kabeh semuanya kan, dari rumah dan sebagainya. Nah, kalian ini nanti bisa menerapkan itu, sistem itu ke dalam sistem digital dan sebagainya. Oke, kembali lagi di aplikasi ini. Di aplikasi ini ada beberapa menu-menu, di mana ada periodenya, ada setting, ada akunnya, terus ada saldo awalnya, ada saldo anggarannya, aset tetapnya, ada saldo posisi keuangan. Ini standar ya, di akuntansi kan ada. Setiap mau ngisi kan harus ada posisi saldo posisi keuangannya berapa. Baru nanti ada transaksi, ada kas kecil, ada cek giro dan sebagainya. Terus di reportnya ada jurnal, buku besar, neraca saldo dan sebagainya. Baru yang lain-lainnya adalah user, apa itu namanya, ganti password dan sebagainya. Terus tutup buku. Nah, di data awal ini yang kita buat pertama, dari sistem akuntansi itu biasanya adalah kita setting dulu akunnya. Kita pakai akun apa? Di akun itu kan ada banyak ya. Ada akun 1 sampai 7. Koreksi ya jika Pak Isen ada salah ya. Soalnya akuntansi enggak seberapa paham. Di akun itu ada akun 1 sampai 7. 7 apa 6? Itu ya. Ada aset lancar. Tergantung, ini sebetulnya tergantung kita sih untuk penentuan akunnya sebetulnya. Dari apa itu namanya, dari akun induknya itu apa, aset lancar, kemudian aset tetapnya apa, kewajibannya apa. Dari kewajiban itu nanti mana ke kewajiban jangka pendek, jangka panjang, aset netonya, pendapatannya berapa gitu. Termasuk kode-kode ini 4.14.12. Untuk penamaan akunnya itu terserah kita apa sudah ditentukan di akuntansi itu. Gimana? Sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau urutan kayak di sini kan pendapatan kan kepala 4. Misalkan tak taruh 1 gitu enggak apa-apa. Leh, ya. Contoh di sini kan pendapat kalau yang di daring lihat di layar ya. Kalau di sini lihat di slide. Di pendapatan saya ini kan di kepala 4. Nah, langsung bawa tak taruh di kepala 1 untuk depan sini. Boleh enggak? Boleh enggak?
Loh, ya. Oh, jawabanmu kok teori banget nih. Enggak lah, semua akun itu penting. Jadi tergantung, enggak ngono sebetulnya. Ya kita tergantung gini. Eh, yang saya alami bahwa namanya akun itu sudah ada plotnya sendiri ya. Jadi biasanya kalau di poin-poin pertama itu adalah poin-poin yang berhubungan tentang aset, ada aset berupa aset itu kan anak berupa rumah atau bukan rumah ya, berupa benda fisik dan juga ada yang berupa deposito dan sebagainya kan gitu ya. Itu kan juga namanya aset. Eh, ini kan aset lancar itu berupa piutang, terus bangunan dalam proses itu kan bangunan yang jadi ada ini ya, ada ketika kalian itu di perusahaan ada beberapa akun-akun akuntansi itu ada di teori, nggak ada di teori, tapi maksudnya nggak ada di teori itu nggak ada di perkuliahan gini, nggak diajarin di perkuliahan, tapi di sana itu ada ini kan bangunan dalam proses. Contoh kalian ini bendahara gitu, kamu mau bangun di misalkan di kota A gitu, mau bangun dan sebagainya, itu kan sudah termasuk aset kan. Mungkin di akuntansi itu bilang bahwa aset itu adalah em, yang sudah ada, yang sudah dilakukan, sudah ditempati dan sebagainya. Tapi ini bangunan yang mau didirikan ini kan juga sudah namanya aset kan gitu. Tanahnya baru berdiri temboknya lah. Baru berdiri tembok tapi gorong ana gentenge loh itu asetmu kan gitu. Nah, dari situ nanti eh, ditentukan, kita dimasukkan ke dalam akun. Toh itu nanti walaupun nggak jadi gedung, terus dibongkar maneh, tetap kan itu aset kan. Terus kemudian itu sopo sih? Nah, enggak. Nah, kewajiban ada aset itu pendapatan. Pendapatan ini kan berarti pemasukan kita dari mana. Terus ada pendapatan wakil ini PW Jatim ini hampir kabupaten se-Jawa Timur dia. 4, coba kita cari 5. 5 itu ada 5 kayaknya enggak pakai dia. Oke, langsung ke 6 biaya. Macam-macam kayak gini kan. Apa dia kok enggak pakai? Dia enggak pakai 5 langsung 6 kan gitu. Dia mau. Nah, di ini loh. Ada pendapatan langsung biasanya kan 4, 5, 6, 7 kan gitu. Ada langsung 4 langsung 5. Nah, kalian di perancangan sistem itu harus tahu minimal yang pertama, kita harus masuk ke implementasi sistem ya, harus tahu bahwasanya akun-akun dari akuntansi itu apa aja. Ada beberapa akun itu yang tidak cocok, maksudnya bukan tidak cocok ya, tidak pas, jadi tidak usah pakai. Kan kebetulan di sini kan akun 5 tidak ada tuh, langsung 4 ke 6. Oh, tidak cocok untuk kepala 5, wis langsung 6 aja. Karena 5 misalkan 5 itu digabungkan ke 6 juga bisa. Ada biaya. Kepala 6 itu ada biaya, terus yang kepala 7 itu ada yang namanya investasi. Investasi peralatan kantor dan sebagainya. Jadi investasi ini kan nanti akan kembali ke aset juga. Pasti bisa akan menyusut kan gitu. Ya, akuntansi kan itu ada penyusutan aset. Ketika kita beli komputer iki, aku tuku MacBook ini dulu harganya 12 juta. Sekarang secondnya jadi 5 juta. Baru beberapa tahun kemudian jadi 0 dan sebagainya. Lah,
kadang-kadang sebelum nol kan ini dijual aja biar nanti akan masuk ke pendapatan, gitu kan. Sama. Jadi fungsi dari sistem akuntansi kan bisa melihat kan bahwa aset kita itu penyusutannya berapa gitu. Biar nanti kita tahu sebelum disusut nol, belum sampai harganya nol, kita sudah dijual aja, nanti beli yang baru dan sebagainya. Biar difungsikan yang itu ada akun, kemudian nanti ada yang namanya anggaran. Kita ke anggaran dulu. Jadi di anggaran itu ada yang namanya pendapatan sama belanja. Nah, di anggaran ini kan ada debit sama kredit tuh. Ya, ini di pendapatan, ini di belanja. Kalau di anggaran sesuai di akuntansi kalian, ininya itu yang saya tahu ya, yang namanya anggaran itu kan harus sama tuh. Yang kalau misalkan ini A ini B ya, kan harus sama. Kenapa kok di anggaran itu tidak sama? Harus balance, kayak ndek iki loh. Kalau di saldo posisi keuangan kan harus sama. Iya, nah iki loh. Di saldo posisi keuangan kan sama. Ini kan 9.650. Kalau yang di sini kan 9.600 kan sama. Kenapa kok di anggaran kok enggak sama? Beda Kak, di akuntansi itu. Kenapa kok enggak sama? Halo, yang di daring bisa jawab enggak? Ini yang di offline enggak bisa jawab. Ayo, kenapa? Kenapa di anggaran itu iki loh, pendapatan dan belanja? Kok enggak sama? Yang di offline, yang di daring, ada yang bisa jawab? Oh sama ternyata. Gini ya Mas Mbak, di akuntansi itu kan ada yang namanya anggaran. Kalau di DPR itu yang namanya rencana anggaran belanja negara, gitu ya. Yang namanya rencana anggaran itu pasti pemasukan kita dari pajak ke manusia se-Indonesia itu berapa? Pajak dari mobil, pajak dari kertas dan sebagainya itu masuk di pendapatan. Idealnya yang namanya anggaran itu yang bagus, pendapatan itu harus besar daripada belanja. Gajiku 5 juta, tapi pengeluaranku 10 juta, kan berarti kamu utang kemana ya 5 juta kan gitu. Nah idealnya gitu. Nah jadi idealnya bahwa pendapatan itu pemasukan harus lebih tinggi daripada belanja. Jadi harus lebih tinggi dari apa yang kita keluarkan kan gitu. Sama jadi gitu. Jadi yang namanya anggaran kan begitu. Apakah ini sesuai? Setidaknya pasti tidak sesuai. Bisa saja kita anggarkan sudah kita anggarkan ini tuh 7 miliar ya. Terus belanjanya 7 miliar sekian. Itu nanti malah belanjanya lebih tinggi. Ya pasti, tapi kan setidaknya dari sini kan sudah kita plot bahwa akun-akun untuk belanja itu apa ae. Biaya pegawai, gaji karya, biaya pegawai, tunjangan, biaya kegiatan sehari-hari, air, bensin dan sebagainya sudah terlihat. Makanya sistem ini kan sangat perlu untuk sistem akuntansi. Nah, itu. Kemudian kalau di aset tetap ini standar ya, seperti contoh PWM itu beli Genos
alat Genostube itu. Harga belinya 64 juta, jumlahnya ada 5. Saya tanya, di usia sama umur itu apa ditentukan di akuntansi untuk perihal aset ini? Ditentukan ya. Jadi ditentukan berdasarkan apa usia-usia kayak 6, 7, 45 ini atau umurnya masa pakai ya. Oke ya, ini semacam ini nanti lah. Dari sini nanti dari aset itu nanti bisa dikoneksikan ke akuntansi. Jadi sudutnya berapa, nanti secara otomatis akan nge-link ke akunnya aset itu tadi. Oke, setelah itu ke saldo awal. Nah, di saldo awal ini nanti saldo awal yang di sekarang itu berapa. Nah, baru di saldo ini baru balance antara kanan sama kirinya. Debit sama kreditnya harus balance. Kalau di sini pakai debit kreditnya bukan debit kredit bank ya, debit kredit yang biasa. Baru di transaksi standar pencatatan tambah data, yus seperti biasa lah. Pembelian, penghapusan dan sebagainya. Terus berapa nomor PKK-nya. Nah, yang namanya sistem itu kita nambah, terus dia nanti atau secara otomatis masuk ke debit sama kreditnya. Sudah masuk ke posnya masing-masing. Nah, makanya dari itu kita harus bisa menentukan database-nya ini tidak boleh salah. Kalau salah nanti akan berhubungan ke jurnal umum, kan otomatis ketika pelaporan kan narik data tuh dari kolom-kolom tabel, gitu ya. Dari situ nanti akan, kalau misalkan sudah betul gampang nariknya, narik ke jurnal, narik ke buku besar, narik ke apa mana, kan gitu. Tapi kalau salah, otomatis nanti akan nariknya salah dan juga hasilnya akan salah. Kudune dia ndak ada utang, boleh jadi ada utang gitu kan. Kudune dia itu lunas, tapi kok jadi minus dan sebagainya. Untuk reportnya juga standar sih, jurnal, neraca saldo kan gitu. Nah dari sini kan terbuatnya sistem itu kan enak. Kita cuma nginputnya di awal, tapi kita sudah dapat jurnalnya, neraca saldonya, buku besarnya dan sebagainya. Ketika ditanya, piro, aku pengen lihat jurnalnya sekarang, langsung ngeprint. Terus, tapi kalau nggak ada sistem, sih Pak yo, saya kok tak nulis lagi yo, saya tak rekapin dulu ya, gak keren zaman sekarang seperti itu. Buku besar, terus standar di buku besar, terus neraca saldo juga ada yang baru ini penghasilan komprehensif. Model-model gini itu memang tidak ada tinggal disesuaikan. Itu ya. Oke, jadi pada pertemuan ini gambaran ya buat teman-teman yang daring sama luring ini yang ada di kampus, bahwasanya materi kita nanti selama 1 semester itu seperti ini loh. Tapi kita akan pecah per pertemuan, belajar ini dulu, belajar ini dulu, belajar ini dulu. Gitu ya. Jadi mungkin pada pertemuan ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Oke, jadi kalau yang di daring ada pertanyaan kah? Oh, enggak ada. Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah. Awas nanti tidak tanya. Oke ya, jadi ini gambarannya untuk mata kuliah perancangan sistem akuntansi. Misalnya kalian sudah ada gambaran.
Nanti kita akan coba beredel aplikasi itu tadi, mulai dari perancangan, kemudian pembuatan menu-menunya seperti apa, kemudian database-nya dan sebagainya, sampai nanti ada project lanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti ketua kelasnya belum datang ya? Oh. Nanti Mas Bayu ya, dibuatkan grup ya. Oh sudah ada. Ya wes nanti saya dimasukkan. Nanti biar ada info-info selanjutnya saya masukkan di grup itu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.